Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah evaluasi kinerja. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik like, subscribe, dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah evaluasi kinerja, kuliah ke-9, evaluasi berbasis kompetensi. Latar belakang evaluasi berbasis kompetensi. Dalam perkembangannya, semakin banyak pihak yang berpendapat bahwa aspek yang dinilai dalam evaluasi kinerja konvensional tidak seluruhnya relevan. Dalam kenyataannya, evaluasi kinerja semua jabatan atau pekerjaan secara konvensional masih dilakukan dengan menilai aspek-aspek yang sama, meskipun sebenarnya ada aspek yang harus dinilai untuk suatu pekerjaan atau jabatan, tetapi tidak perlu dinilai untuk pekerjaan atau jabatan yang lain. Ukuran kinerja dengan kompetensi. Seorang karyawan akan dinyatakan berkinerja tinggi jika kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dituntut oleh pekerjaan atau jabatannya. Sebaliknya, kinerja seorang karyawan dinyatakan rendah jika kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya tidak sesuai dengan kemampuan atau kompetensi yang dituntut oleh pekerjaan atau jabatannya. Perkembangan evaluasi kinerja. Dari evaluasi kinerja konvensional, telah terjadi perkembangan teori evaluasi kinerja yang difokuskan pada evaluasi berbasis kompetensi, yang bersandar pada perkembangan ilmu dasarnya, yaitu manajemen berbasis kompetensi. Perkembangan itu menyatakan bahwa setiap pekerjaan atau jabatan memiliki tuntutan penguasaan kompetensi tertentu yang berbeda satu dengan yang lain agar dapat dilaksanakan secara sukses. Evaluasi kinerja berbasis kompetensi. Kesuksesan seorang pekerja atau karyawan ditentukan oleh penguasaan kompetensi di bidang kerjanya atau jabatannya masing-masing. Dengan demikian berarti, jika diperlukan evaluasi atau penilaian berbasis kompetensi yang berbeda antara pekerjaan atau jabatan yang satu dengan yang lain. Orientasi evaluasi kinerja berbasis kompetensi. Manajemen berbasis kompetensi dengan menggunakan penilaian berbasis kompetensi pada dasarnya berorientasi pada 1. Organisasi atau perusahaan yang keluaran produktivitasnya tinggi, high output organization. Kedua, perbaikan kinerja individu organisasi melalui peningkatan kompetensi individu. Dan ketiga, budaya high output organization agar karyawan menyadari dan melaksanakan pencapaian hasil yang optimal. Evaluasi berbasis kompetensi dan tujuan strategik. Orientasi tersebut sangat erat hubungannya
dengan tujuan strategik atau tujuan ideal dari sebuah organisasi atau perusahaan. Karena terlaksananya orientasi tersebut berarti organisasi atau perusahaan akan mampu untuk mempertahankan dan atau mengembangkan eksistensinya secara optimal. Orientasi tersebut juga sangat menentukan bagi tercapainya tujuan operasional berupa laba kompetitif sebagai tujuan strategik atau tujuan ideal organisasi atau perusahaan. Pendekatan manajemen berbasis kompetensi. Manajemen berbasis kompetensi dengan pendekatan kompetensi assessment di lingkungan sebuah organisasi atau perusahaan mencakup kegiatan satu, menciptakan dan menggunakan kompetensi dasar, kompetensi base secara bertahap dalam evaluasi terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan atau jabatan. Kedua, membantu pekerja atau karyawan secara individual dalam mengembangkan kompetensi dasar yang sesuai pekerjaan dan jabatannya masing-masing. Tiga, mengembangkan model kompetensi pekerjaan, vocational kompetensi. Keempat, mengaplikasikan penilaian berbasis kompetensi, kompetensi assessment dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan atau jabatan secara objektif. Kelima, mengembangkan personality assessment, penilaian kepribadian di samping evaluasi intelijensi dan keterampilan atau keahlian yang terkait dengan kompetensi pekerjaan tertentu yang membutuhkannya. Keenam, mengintegrasikan model evaluasi berbasis kompetensi ke dalam sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Ketujuh, pelaksanaan secara menyeluruh sistem manajemen berbasis kompetensi. Pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau setiap pekerja atau karyawan atau individu untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan secara sukses, efektif, efisien, produktif, dan berkualitas sesuai dengan visi dan misi organisasi perusahaan. Definisi ini menekankan pada hubungan antara kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan secara sukses. Pengertian kompetensi berikutnya. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap kepribadian yang harus dikuasai oleh seorang pekerja atau karyawan melalui kegiatan pembelajaran mengenai bidang kerja atau jabatannya. Definisi ini secara tegas menjelaskan bahwa kompetensi berisi seperangkat pengetahuan, keterampilan atau keahlian, dan sikap atau kepribadian yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran. Pengertian kompetensi berikutnya. Kompetensi adalah kepemilikan dan penguasaan keterampilan atau keahlian atau kemampuan yang dituntut oleh pekerjaan atau jabatan masing-masing yang terdiri dari komponen kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif adalah kemampuan menganalisis dan melakukan sintesis terhadap kondisi masalah dan lain-lain dalam bidang yang dikerjakan. Afektif adalah kemampuan menyelenggarakan hubungan manusia yang harmonis, efektif, dan efisien dalam bekerja. Afektif
adalah kemampuan, tingkat keterampilan atau keahlian kerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. Pengertian kompetensi berikutnya. Kompetensi adalah kemampuan kerja yang memiliki 3 kriteria yang terdiri dari 1. Knowledge kriteria berupa kemampuan intelektual mengenai pekerjaan atau jabatan sebagai tugas pokok. 2. Performance kriteria berupa kemampuan merencanakan, melaksanakan pekerjaan atau jabatan dan menilai hasilnya dengan menggunakan alat melalui kegiatan kerja sama. Ketiga, produk kriteria berupa kemampuan mengukur dan menilai kemajuan dalam bekerja dengan berorientasi pada efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan kualitas. Pengertian ini pada dasarnya menggambarkan bahwa kompetensi merupakan penguasaan pengetahuan pekerjaan, kemampuan melaksanakannya secara efektif, dan kemampuan mencapai hasil yang optimal di dalam bekerja. Pengertian kompetensi berikutnya lagi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepribadian dalam suatu bidang kerja tertentu, vocation, yang memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus sebagai suatu profesi, misalnya kompetensi kedokteran, kompetensi hukum, jaksa, hakim, pengacara, kompetensi teknik, bangunan, mesin, arsitek, dan kompetensi ekonomi, manajemen perusahaan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, dan akuntansi. Pengertian kompetensi lainnya berdasarkan Total Quality Management atau TQM, kompetensi harus memenuhi 3 standar yang terdiri dari standar waktu dalam arti memenuhi batas dan target waktu yang tepat dengan hasil yang berkualitas. 2. Melaksanakan pekerjaan atau jabatan tanpa cacat atau kerusakan, baik proses maupun hasilnya. Dan ketiga, produk atau hasil yang dicapai sesuai harapan dan keinginan konsumen. Istilah kompetensi tradisional. Kompetensi tradisional adalah kondisi kemampuan seseorang yang dinyatakan di dalam ijazah atau diploma atau transkrip yang dimilikinya sebagai jaminan bahwa pemiliknya sudah mempelajari dan memiliki pengetahuan atau keahlian dalam bidang kerja atau jabatan tertentu. Kompetensi tradisional berupa ijazah, transkrip sekaligus menjadi bukti formal kewenangannya dalam melaksanakan suatu bidang kerja tertentu. Istilah berikutnya kompetensi individual. Kompetensi individual adalah kemampuan nyata dalam merealisasikan kompetensi yang telah dipelajari sebagaimana dinyatakan di dalam diploma atau ijazah atau transkrip. Kompetensi individual ini tidak sama antar individu meskipun memiliki ijazah atau diploma atau transkrip dari lembaga pendidikan atau pelatihan yang sama. Kompetensi individual inilah yang memungkinkan seseorang sukses atau gagal dalam melaksanakan pekerjaan atau jabatannya. Istilah berikutnya adalah kompetensi vokasional. Kompetensi vokasional berarti kemampuan kerja yang dituntut dan dipersyaratkan oleh suatu pekerjaan atau jabatan pada pekerja atau karyawan yang melaksanakannya sebagai ukuran maksimum
dalam mengkategorikan suatu pekerjaan atau jabatan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, para pekerja atau karyawan dikatakan berkompetensi apabila mampu melaksanakan proses kerja secara benar sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh pekerja atau jabatannya. Pelatihan untuk kompetensi. Perusahaan atau industri sangat perlu untuk melakukan pelatihan bagi calon tenaga kerja yang akan diterima agar memiliki kompetensi sesuai dengan yang dituntut oleh pekerja atau jabatan kosong yang akan diisinya. Kedua, kompetensi bukan sekedar kinerja atau performance atau unjuk kerja, tetapi merupakan kualifikasi pekerjaan atau jabatan yang harus dipenuhi dalam bekerja. Ketiga, kompetensi bukan sifat atau pembawaan atau bakat atau karakteristik kepribadian. Keempat, kompetensi adalah kemampuan melaksanakan pekerjaan yang memiliki hubungan yang erat dengan beberapa sifat atau karakteristik kepribadian seperti percaya diri, loyalitas, kejujuran, kreativitas, inovatif, orientasi pada hasil, pemecahan masalah, keterbukaan, dan lain-lain. Dan yang kelima, kompetensi bukan kapabilitas atau potential ability atau kapasitas dalam bekerja, atau bukan kemampuan kerja di masa depan. Profesionalisme. Pada dasarnya, seseorang karyawan atau pekerja yang profesional adalah yang berkompeten di bidang kerjanya. Tidak harus mempunyai pendidikan tinggi di bidangnya, tetapi menguasai pekerjaan atau jabatan dan mempunyai pengalaman. Akan tetapi secara formal, profesionalisme cenderung untuk selalu dikaitkan dengan jenjang pendidikan tinggi berupa lulusan program S1, S2, S3, dan selanjutnya. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus yang berbeda satu dengan yang lain. Misalnya dokter adalah profesi yang memerlukan keahlian khusus yang berbeda dengan profesi lain seperti pengacara, hakim, insinyur mesin, insinyur teknik sipil, dan guru. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus yang diperoleh dari kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dengan memperoleh pendapatan. Profesionalitas dalam suatu pekerjaan atau jabatan harus memenuhi 3 faktor sebagai berikut. 1. Menguasai seperangkat keahlian yang dipersiapkan melalui program pendidikan atau pelatihan keahlian sebagai spesialisasi. Kedua, memiliki kemampuan untuk meningkatkan keterampilan dan atau keahlian khusus yang dikuasai sesuai perkembangan. Ketiga, dihargai dengan penghasilan yang memadai sebagai imbalan profesinya berdasarkan keahlian khusus yang dikuasai. Dasar-dasar penilaian berbasis kompetensi. Asesmen berbasis kompetensi hanya dapat dilakukan apabila organisasi atau perusahaan telah mengimplementasikan manajemen berbasis kompetensi. Untuk itu setiap pekerjaan atau jabatan harus diberitahu mengenai kompetensi pekerjaan atau jabatan yang harus diwujudkannya sejak awal bekerja
dan perkembangannya di masa-masa mendatang. Langkah atau tujuan berbasis kompetensi meliputi: satu, tujuan atau langkah asesmen berbasis kompetensi. A. Tujuan langkah pertama adalah mengetahui secara tepat bahwa tujuan penilaian berbasis kompetensi adalah menghimpun bukti yang menunjukkan bahwa seseorang pekerja atau karyawan menguasai kompetensi tradisional berdasarkan silabus transkrip yang dimilikinya. B. Tujuan langkah berikutnya adalah menetapkan apakah seseorang pekerja atau karyawan yang dinilai telah mencapai kompetensi dasar sebagai standar dalam bidang kerja atau jabatannya. Standar kompetensi harus ditetapkan berupa satu set vocational outcome atau behavior outcome yang dirumuskan dengan merubah deskripsi pekerjaan atau jabatan yang dinilai menjadi kompetensi dasar oleh manajer di bidang masing-masing. Yang kedua, merubah deskripsi pekerjaan menjadi kompetensi dasar. A. Deskripsi pekerjaan berisi tentang tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, kondisi kerja, hubungan pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain, dan cara melaksanakan suatu pekerjaan atau jabatan. B. Dalam evaluasi berbasis kompetensi, perlu dilakukan kegiatan merubah deskripsi pekerjaan atau jabatan menjadi kompetensi dasar vokasional dasar. Dan ini ada form evaluasi berbasis kompetensi yang banyak dilakukan di perusahaan. Silakan Anda perhatikan kompetensi tradisional, kompetensi tindakan, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Demikianlah kuliah evaluasi kinerja untuk kuliah ke-9. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tanda lonceng di channel YouTube ini. Dan akhirnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.